Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Pratama. Saya berasal dari Universitas Teknologi Yogyakarta. NPM saya 52503111018. Di sini saya akan membuat video tentang tugas saya di pertemuan ke-8 mata kuliah algoritma dan struktur data. Tugasnya itu membuat 2 array untuk menampung nilai kode obat dan nama obat beserta perintah untuk mengubah dan menghapus isi dari array tersebut. Baik, untuk codingannya seperti ini. Pertama kita mengambil library dari Java-nya, yaitu scanner. Kemudian kita bikin stack void sama kelasnya. Di sini saya mendeklarasikan string bernama kode obat untuk menampung nilai dari kode obat yang ingin kita inputkan beserta nama obat. Kemudian di sini saya mendeklarasikan scanner sebagai input, dan deklarasi obat lagi, kode, validasi ubah ini, dan yang lainnya, terutama juga boolean untuk nanti kita bisa menampilkan tabel menu dengan boolean ini. Yang pertama itu di blok kode ini yang for int i sama dengan 0, kemudian jika i kurang dari nama obat length, panjang nama obat, dia akan bertambah. Ini fungsinya itu untuk mengeluarkan teks agar user itu bisa menginputkan obat sesuai dengan panjang arraynya. Nah, di sini jika i kurang dari nama obat length, dia bakal menyuruh user untuk menginputkan obat dan juga kode obat tersebut. Nah, di sini blok kode yang ini sistem itu akan mengeksekusi kode tersebut dengan i-nya itu sebagai 0, yang berarti kode obat yang ada di dalam array dia akan diakses pada indeks ke 0. Jadi kode obat ke 0 itu diisikan kode, yaitu kode yang diinputkan oleh user. Begitu pula dengan nama obat. Kemudian di sini kita bisa lihat ada variabel cek 1 di increment, itu buat ngecek si ini masukkan obat ke. Ini fungsinya itu untuk menghitung obat sudah dimasukkan ke berapa kalinya. Misalkan masukkan obat ke 1, nah nanti dia akan berulang terus sampai 2, 3, 4, 5. Karena di sini saya sudah mendeklarasikan cek 1 itu bernilai 1, nanti dia otomatis langsung ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanpa menampilkan nilai 0 dari awal. Begitu juga dengan jumlah obat. Variabel jumlah obat ini bernilai 0. Fungsinya itu untuk menampung inputan kode obat dan juga yang kedua itu dalam arraynya. Nanti kalau misalkan kita sudah menginputkan 2 kali kode dan nama obatnya, maka dia jumlah obatnya itu akan ada 2. Kemudian di sini untuk mengecek kondisi apakah ini menambah obat lagi apa tidak. Di sini fungsi di blok di sini untuk mengecek apakah data yang dimasukkan itu sudah melebihi dari panjang arraynya, maka nanti dia akan menghasilkan data yang dimasukkan sudah memenuhi panjang array. Kemudian di sini dia akan break, berarti dia tidak akan menjalin kode ini lagi, dia bakal skip ke kode selanjutnya. Kemudian di sini kondisi user menginputkan n, maka sistem akan menjalankan program selanjutnya. Lanjut ke blok
berikutnya yaitu tentang opsi user, apakah ingin menambah data dari obat tersebut atau menghapus datanya. Di sini kita bisa lihat jika opsi manipulasi, berarti apakah user itu mau mengubah atau menghapus datanya, memanipulasi data istilahnya, maka dia akan menjalankan ini ketika jawaban user itu ya, bukan no. Lanjut, dari blok ini dia akan menampilkan output menu pilihan. Kemudian opsi menu ini dia akan menampung nilai integer dari opsi yang ingin diinputkan oleh user. Nah, di sini jika judul banner ini langsung membuat output data obat, karena ada yang dari awal data judul bannernya itu bernilai true, maka di sini dia langsung menampilkan data obatnya untuk awal outputnya gitu. Kemudian diubah menjadi false agar tidak muncul lagi di bawahnya. Jadi data obat ini akan tampil di bagian paling atas, kemudian dilanjut dengan nama obat-obat yang lainnya. Kemudian kita masuk ke percabangannya, mengambil opsi menu. Di case 1 ini dia akan mengubah data, yakni mungkin mengubah nama-nama kode obat dan juga nama obatnya. Pertama itu saya menggunakan do. Cek 1 ini untuk ya menampilkan nomor obat tadi. Kemudian for ini fungsinya itu untuk menampilkan berapa obat yang ada. Di sini kan jumlah obatnya. Jadi kalau misalkan jumlah obatnya tadi itu 2 atau 3 ya, dia akan menampilkan sesuai dengan jumlah obat tersebut. Kemudian di blok ini if nama obat dalam kurung i tidak sama dengan 0, yang berarti jika di dalam jumlah obat ini ada kode yang bernilai 0, atau bila 0 atau 0 itu dianggap tidak ada, maka dia tidak akan menampilkan outputnya. Nah, nanti di sini kalau misalkan dia tidak bernilai 0, maka dia akan menampilkan kode obat tersebut. Kemudian di sini user disuruh memilih dan mengubah obat dan kode. Oh ya, balik lagi di kode ini itu dia menampilkan apa yang kita masukkan tadi di awal ini ya. Masukkan obat dan kode obat itu akan ditampilin outputnya di sini. Kemudian di sini tuh pilih data obat yang mau diubah, memakai variabel integer ubah obat. Kemudian saya pakai input next line di sini. Ini fungsinya itu untuk menghindari semacam error di programnya itu, karena kalau misalkan kita pakai next in kemudian nggak pakai next line untuk menghilangkan buffernya, maka program itu akan langsung melanjutkan tiba-tiba ke program yang selanjutnya, langsung skip. Di sini obat untuk menampung variabel obat baru, yang kode untuk menampung kode obat yang baru, kemudian ubah obat. Nah, di sini kenapa ubah obat sama dengan yang satu? Karena waktu user itu menginputkan apa yang data yang ingin diubah itu nomor berapa, kalau itu hitungannya dari komputer akan menentukan nilainya dari 0 sampai seterusnya, sedangkan manusia itu dari 1 sampai seterusnya. Jadi di sini saya ubah obat menjadi ubah obat -1 agar sesuai dengan inputan dari agar sesuai dengan sistem dari programnya, dari komputer. Kemudian di sini dia akan masuk ke indeks obat dengan angka yang diinputkan user ya. Namun sistem akan mengurangi angka input user -1 agar sesuai dengan urutan indeks array apa yang sudah saya bilang tadi. Di sini nama obat array nama obat
akan diakses indeksnya dari inputan user yang ditampung di variabel ubah obat. Kemudian dia akan menggantinya atau menipanya dengan variabel neo obat yang telah diisi dengan nama obat yang baru. Jadi misalkan nama obat yang lama itu Panadol, nah user memasukkan nama obat yang baru itu Bodrexin, maka nanti arraynya itu akan mengganti nama yang lama menjadi yang baru. Begitu pula dengan neokode. Nah, di sini saya menambahkan sedikit, apakah ingin mengubah obat lainnya atau tidak, agar lebih mudah jika inputan user Y, maka dia akan mengulang. Jika N, maka dia akan melanjutkan program selanjutnya. Di sini untuk case 2, pilihan 2 dari opsi menu ya. Di sini tuh dia bakal menghapus data dari obat-obat yang ada. Nah, untuk yang pertama ini sama juga, dia bakal ini di sini cek untuk well-nya tuh, jadi dia makan perulangan juga sama yang di sini. Dia nantinya apakah kamu mau mengubah obat lainnya. Nah, kalau di sini tuh apakah kamu mau menghapus obat lain. Di sini untuk menampilkan seperti yang tadi. Kemudian di sini untuk sistem itu menghapus data obatnya. Di sini variabel hapus obat akan menampung pilihan data nomor berapa data yang ingin dihapus oleh user. Kemudian sama juga hapus obat dikurang sama dengan 1 agar hapus obat ini terhitungnya itu sama dengan sistem dari bahasanya, programnya atau komputernya. Di sini nama obat yang ingin dirubah itu akan bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Karena balik lagi di bagian sini, jika nama obat indeks ke I tidak sama dengan 0, maka akan di print. Jika sama dengan 0, maka dia akan tidak memperdulikannya gitu, atau tidak mengeluarkan outputnya yang bernilai 0. Kemudian nih validasi ubah, apakah ingin mengubah yang lainnya. Jika user Y, maka dia akan mengulang. Jika N, maka dia akan berhenti. Kemudian untuk percabangan dengan kasus yang ketiga, di sini sama yang sebelumnya itu cuman menampilkan data dari nama obat dan kode obatnya saja. Kemudian jika user menginputkan opsi menu ini lebih dari 3 atau kurang dari 1, maka dia otomatis akan mengulang juga dengan outputan yang keluar itu masukkan opsi yang sesuai. Di sini perulangan untuk kembali ke menu jika ingin mengulang dari opsi 1 atau 2, 3. Kemudian jika user memilih N, maka program akan keluar. Oke, mari kita coba untuk programnya itu. Sebentar ya. Nah, di sini masukkan obat ke 1, kita akan memasukkan paracetamol. Kemudian dengan database itu 001. Apakah ingin menambahkan lagi? Ya, masukkan obat ini Bodrexin ya. Bodrexin dengan database 002. Kemudian kita lihat lagi Panadol Extra database 003. Kemudian iya lagi. Kemudian obat keempat itu tolak angin dengan database 004. Kemudian skip DD. Kalau misalkan kita pencet iya lagi, maka dia tidak bisa karena sudah melebihi batas arraynya.
Nah, di sini saya cuma memakai 5 batas array untuk data obat dan juga kode obat. Kita bisa rubah menjadi 10, 100 atau bahkan lebih. Apakah ingin mengubah atau menghapus data, kita bisa mencet ya di sini. Mengubah data, menghapus data obat, tampilkan data obat. Kita tampilkan dulu data obatnya. Nah, di sini saya skip ya, tadi pencet enter 2 kali jadi nama obatnya kosong. Kita balik ke menu lagi, kita mungkin mengubah obat, kita ubah obat yang ke kosong ini, yang kelima ini, kita akses yang 5, masukkan nama obat yang baru itu mungkin Botrex yang ekstra, kemudian untuk kode obatnya DB database 008. Nah, sini apakah ingin mengubah obat lainnya, ya saya N aja. Balik ke menu ya, di sini kita tampilkan dulu, kita lihat apa sudah ternyata itu sudah terganti. Kita balik lagi ke menu, kita ingin menghapus yang untuk database yang tengah ini, kita 3. Kemudian apa kita harus lagi, mungkin tidak ya. Balik ke menu ya, kita pilih tampilkan data obat. Nah, di sini yang awalnya itu ada kode obat DB003 dan nama obat Panadol Extra, setelah kita hapus dia akan menghilang dari arraynya. Dan kita balik ke menu, tidak. Nah, di sini program akan keluar secara otomatis. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.